Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sejuk ya, Masya Allah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati masing-masing. Selesai. Baik, untuk kehadirannya, siapa yang tidak hadir? Atau hadir semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Hadir semuanya? Hadir. Baik, mulai ke pembelajaran ya. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai tentang sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini termasuk pada fikih ibadah. Salah satunya yaitu sholat sunnah. Nah, dalam sholat sunnah ini Ibu membagi pada dua bagian. Pertama ada sholat sunnah muakkad dan pembagiannya. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah ghair muakkad dan pembagiannya. Nah, pertama sholat sunnah dulu. Ada yang tahu tidak apa itu sholat sunnah? Boleh, Sisi silakan. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Nah, betul sekali, betul itu. Nah, kebalikannya dari sholat sunnah itu kan ada sholat fardu. Fardu biasa disebut dengan sholat wajib. Artinya, ketika kita melaksanakan sholat wajib itu mendapatkan pahala dan ketika tidak melaksanakannya maka akan mendapat dosa. Ya. Jadi, kita masuk ke pembahasan atau mengenai tentang sholat sunnah muakkad. Bisa dilihat kan? Sholat sunnah muakkad secara bahasa adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, sunnah muakkad adalah merupakan ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad dan tidak ditinggalkan kecuali sekali atau dua kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah itu adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Jadi ketika kita melaksanakan mendapat pahala dan jika tidak maka tidak mendapatkan dosa. Apa saja sih yang termasuk pada sholat muakkad? Ada yang tahu tidak? Sholat yang termasuk pada sholat sunnah muakkad. Ada yang tahu? Ada. Nah, siapa? Oh, jawab. Yang pertama sholat rawatib, tahajud, kemudian sholat witir, Idul Fitri, 2 hari raya Idul Fitri sama Idul Adha, kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, betul, pintar sekali, betul. Nah, jadi pembagian sunnah muakkad itu tadi sudah dijelaskan sama Ica. Ada 5. Apa sih sholat sunnah rawatib itu? Dan tahu tidak? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Contohnya qobliyah dan ba'diyah. Nah, tidak selamanya sholat itu ada sholat apa sih? Ba'diyah. Ya, yang tidak memakai sholat ba'diyah itu ada 2. Pertama sholat asar dan sholat subuh itu tidak memakai ba'diyah. Paham? Kemudian yang kedua ada sholat tahajud. Apa sholat tahajud? Nah, sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Akan tetapi ada syaratnya. Tahu tidak syaratnya? Harus tidur dulu. Betul. Syaratnya itu harus tidur dulu. Meskipun sekejap, sebentar, misalnya 5 menit tidur. Nah, setelah itu ingin melaksanakan sholat tahajud, bisa tidak? Bisa. Nah, itu syaratnya sholat tahajud. Gimana niatnya? Usolli sunnat tahajudi raka'ataini Mustaqbilal qiblati. ada Betul. Oke, lanjut pada sholat witir. Sholat witir apa? Ada yang tahu tidak sholat witir? yang suka ini sedih tarawih juga ada. Ganjil. Yang ganjil sholat. Iya, betul. Sholat witir itu adalah sholat setelah sholat isya. Nah, ini bisa dilaksanakan ada menurut dengan keadaan. Misalkan sholat witir ketika hendak tidak bisa bangun misalkan
Yang ketiga ada sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat penutupnya sholat sunnah. Misalkan sudah tahajud, sudah sholat isya. Nah ini ditutup dengan sholat witir. Bilangannya berapa? Nah, bilangannya itu ganjil. Biasa jumlah rakaatnya itu ada 3. Pertama 2 rakaat, ketiga 1 rakaat. Gimana niat yang pertama? Yang 2 rakaat usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Itu ya 2 rakaat. Yang 1 rakaat gimana Bu? Yaitu usolli sunnatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala. Nah itu sholat witir. Kemudian yang keempat ada sholat 2 hari raya atau Idul Fitri dan Idul Adha. Gimana sholat niatnya Idul Fitri? Tahu tidak? Ada yang tahu tidak niat sholat Idul Fitri? Tahu Bu. Nah silakan Ica. Usolli sunatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati kalau makmuman lillahi ta'ala. Kalau bermakmum Bu. Iya, jadi makmum. Iya betul. Sekalian sama sholat Idul Adha-nya niatnya gimana? Usolli sunata Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Betul sekali. Nah itu ya sholat niat Idul Fitri atau 2 hari raya. Yang kelima ada sholat tahiyatul masjid. Coba Wahdan tahu tidak apa sholat tahiyatul masjid? Tahu Bu, Apa? Coba bisa dijelaskan? kalau kita mau masuk ke masjid dan belum duduk, nah disarankan kita itu sholat terlebih dahulu, begitu Bu. Iya benar. Tujuannya untuk apa? Yaitu Untuk menghormati masjid Bu. betul, untuk menghormati masjid. Jadi ketika kita masuk masjid jangan ngobrol ya. Laksanakan sholat 2 rakaat yaitu disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Paham kan? Paham. Oke, yang kedua ada yang disebut dengan sholat sunnah ghair muakkad. Apa itu sholat sunnah ghair muakkad? Yaitu kalau secara bahasa sholat sunnah yang tidak dikuatkan tetapi sangat dianjurkan. Contohnya seperti apa? Baru tidak? Seperti sholat duha. Nah, betul seperti sholat duha. Terus sholat Gerhana bulan. terus Gerhana matahari. terus sholat istisqa. Ica pinter banget 100 ya dari ibu nilainya datang. Jadi pembagian sunnah ghair muakkad itu ada 4. Pertama ada sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat yang dilaksanakan ketika waktu duha. Jam berapa? Jam 7 sampai jam 11. Paling utamanya sholat duha itu dilaksanakan pada jam 9. Ya, itu paling utama. Berapa rakaat? 2 rakaat. Dianjurkan 4 rakaat. Lebih baik 6 rakaat. Lebih banyak itu lebih baik. Nah itu untuk apa? Sebagian keterangan menyatakan yaitu untuk memperlancar rezeki ya. Itu sholat duha. Kemudian yang kedua ada sholat gerhana bulan atau gerhana matahari ya, disatuin ya 2 sama 3 gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah ketika sholat ini dilakukan ketika terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ada yang tahu tidak niatnya? Nah boleh Sisi silakan. Gimana niatnya? Usolli sunata kusufi Ya betul. lillahi ta'ala. Nah itu matahari. Kalau bulan, kalau niat gerhana bulan gimana Sisi? Coba silakan. Usolli sunata kusufi mali rakaataini lillahi ta'ala. Ah betul sekali pintar Susi. Nah itu ya niatnya. Barangkali nanti kan suka ada gerhana bulan atau matahari kalian bisa sholat itu. Yang terakhir ada sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat meminta hujan. Ya kan kadang kemarau yang berkepanjangan. Nah, contohnya para petani kan itu membutuhkan air ya untuk tanamannya. Nah itu biasa dilakukan sholat istisqa artinya sholat meminta hujan. Ya sampai sini paham tidak? Paham Bu. Paham Bu. Oke baik. Nah terakhir ada hikmah dari sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Jadi kita itu bisa percaya diri terhadap Allah ya, meyakini segala sesuatu itu dari Allah gitu ya. Nah itu kesimpulannya. Nah barangkali ada yang bisa menyimpulkan. Nah jadi kesimpulannya sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang kuat dan sangat dianjurkan. Kebalikannya sholat sunnah ghair muakkad itu sholat sunnah yang tidak kuat tetapi sangat dianjurkan. Contohnya tadi gerhana matahari untuk meminta hujan dan lain sebagainya.
Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Nah, untuk tugasnya minggu depan dikumpulkan yaitu mengenai tentang menulis apa sih pelaksanaan dari sholat yang tadi ibu sebutkan. Pelaksanaan sholat tahajud gimana, doanya gimana, duha gimana dan lain sebagainya. Pokoknya yang tadi yang 2 sunnah muakkad dan sunnah Muakkad. Nah, sekian yang dapat ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.